Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali di teras Dr. Ari. Malam ini agak sedikit berbeda ya, karena kita akan punya host baru ceritanya. Terima kasih Pak Saleh sudah bergabung, Bu Mutia terima kasih sudah bergabung. Nah, jadi sebenarnya memang perlu sedikit saya kasih pengantar mungkin ya. Teras Dr. Ari ini memang ada tim kerjanya. Nah, salah satunya adalah Dr. Helmi Noviar. Kita juga ada beberapa teman lagi. Dan memang sekalian klarifikasi gitu. Ini bukan untuk membuat posisi Ari Pahlawi jadi begitu istimewa, enggak. Ini hanya sebuah wadah ya. Siapa aja bisa buat, dan syukur kalau bisa dimanfaatkan bersama. Dan memang kita mencoba menguak ya, hal-hal yang mungkin dari perspektif beberapa teman ya, yang kita tahu luar biasa pengalamannya, kepakarannya untuk bicara tentang musik ya, seni, budaya maupun pendidikan. Nah, malam ini ini sambil menunggu host kita ini, Pak Helminya belum bergabung lagi. Mungkin nanti bisa saya coba backup juga, karena jujur ini kenyataannya saya dalam posisi berkegiatan juga, jadi ya disesuaikan semuanya. Makasih untuk Irwan yang sudah bergabung, dan ya sambil menunggu Pak Helmi nanti mungkin saya juga akan meninggalkan diskusi ini beberapa saat ya, menyelesaikan tugas yang lainnya. Jadi kalau mau dilihat nih lagi ngikut diklat, aduh kena diklat terus ya, banyak ternyata kekurangan kita, masih harus didiklat, ditatar. Sepertinya belajar memang tidak pernah selesai ya, dan untuk itu dengan bangga sekali saya akan menyapa tamu kita ya, sosok yang banyak dikenal ya, terutama di Aceh ya. Dan mungkin boleh saya share di sini siapa Dr. Saleh. Banyak kawan mengatakan Dr. Saleh ini, halo Pak Saleh, welcome. Halo ya. Selamat datang. Agak pancung ini kepalanya, sengaja. Kirain sengaja. Oke, sebentar saya perkenalkan Pak Saleh dulu. Karena walaupun terus berhadiran teman-teman, ini juga nanti akan kita kemas ulang menjadi sebuah podcast yang nanti akan lebih permanen, lengkap dengan musiknya dan segala macam. Akan jadi kemasan baru lah. Mohon supportnya dan doanya. Nah, Pak Saleh ini adalah pakar sosiologi Aceh. Itu kata orang, bukan kata beliau. Dan memang saya pribadi agak setuju ya, karena memang jarang. Mungkin kita punya banyak sosiolog ya, tapi mungkin yang melihat sedetail seperti penglihatannya Pak Saleh mungkin agak sedikit jarang ya. Tapi nanti kita lihat ya. Kebetulan beliau juga menyelesaikan studinya di Syekh Kuala awalnya ya, di jurusan Hukum dan Pembangunan Masyarakat. Kemudian 97 beliau menyelesaikan magister di Pasca Sarjana Ilmu Sosial Universitas Indonesia dengan konsentrasi tesis Sosiologi Hukum. Kemudian pada tahun 2006 beliau menyelesaikan pendidikan jenjang doktor pada Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta, men. Depok gitu. Pinggiran Jakarta ya. Apa kabar Pak Saleh, sehat Pak? Ya, alhamdulillah sering sehat. Sering sehat. Ya, bahasa pakar begitu ya. Penuh dengan interpretasi. Terbuka dengan segala interpretasi. Iya Pak Saleh. Judul kita malam ini kan membicarakan tentang belajar dan berkebudayaan di masyarakat universitas. Nah, judul ini teman-teman saya yang tawarkan ke Pak Saleh, dan alhamdulillah langsung goal gitu tanpa ini. Ya, artinya mungkin ada kesepahaman di antara kami yang belum pernah kami bicarakan sebenarnya. Apa yang saya maksud dan apa yang Pak Saleh tangkap gitu lah. Ini uniknya Teras Dr. Ari.
kita menghindari hal-hal yang kita rencanakan, tapi lebih kepada apa adanya malam ini sesuai dengan suasana hati. Pak Saleh, kebetulan Ya, waktu itu saya maksudnya kan belajar dan berkebudayaan. Kemarin juga kita klarifikasi beberapa hal sama Pak Saiful Mahdi ya, dengan pikiran-pikiran yang bernas ya, yang intinya semua subjek dalam lingkungan pembelajaran ini kan, dan masyarakat universitas yang saya maksud adalah tempat terselenggaranya pendidikan tinggi. Nah, kenapa ide judul ini jadi muncul ya? Ya, saya salah satu yang menikmati ya salah satu peran di lingkungan universitas ini, merasakan ada satu dilematis ya, antara mungkin kemampuan saya kurang atau memang mungkin kita nggak cukup prasyarat di universitas ini untuk menjalankan atau mendapatkan suasana yang katanya menurut Pak Saiful kemarin, kampus itu adalah ajang debat, ajang kerja pikir, kerja olah, semua salah kita buat di sini. Karena setelah dari sini kita nggak boleh salah lagi. Nah, Pak Saleh sendiri punya kesan apa dengan judul itu? ya saya berpikir kita mungkin belum cukup ya kemampuan untuk masuk ke universitas secara konsekuen ya. Mungkin bahasa yang lain tidak cukup istiqomah gitu. Waduh. Kita khawatir meninggalkan misalnya mitos-mitos ya, tradisi dan ideologi yang sudah misalnya mungkin pada masa yang lalu sempat menjadi suatu sivilitas yang kita agung-agungkan gitu ya. Tradisi atau mitos dan ideologi itu untuk meninggalkan itu masuk ke dalam gerbang ilmu pengetahuan itu kan agak susah. Mungkin kita kehilangan banyak hal, kehilangan kekuasaan, kehilangan mungkin martabat dan hal-hal yang lain, harga diri yang sudah dicapai meskipun oleh generasi terdahulu, tetapi kan kita merasa sekarang itu martabat kita ini terpandang karena mereka ya, mungkin dengan kata lain ya, kita mungkin sadar tidak sadar ya sedikit picik ya, kita bangga di atas capaian orang-orang terdahulu gitu. Sedangkan capaian yang sekarang itu kan sudah berkembang ke dalam kancah-kancah ilmu pengetahuan dan teknologi ya, peradaban yang baru. Mungkin sedikit feedback Pak Saleh ya. Mungkin antara yang Pak Saleh bicarakan juga gitu kan, antara bahwa yang kita jalani sekarang atau yang kita lanjutkan sekarang adalah hal-hal yang dibangun oleh orang-orang dulu ya, dan itu pun pada saat dulu mungkin bisa jadi belum tentu ideal ya, dengan apa yang harusnya. Sosiologi masyarakat kampus atau masyarakat universitas itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya itu tadi ya, mungkin sosiologi masyarakat yang hidup dan ingin mengembangkan diri di universitas itu ya patut ya, atau perlu kita komit ya, atau bahasa lain komit ya, atau konsekuen ya, atau istiqomah dengan mungkin bendera pendidikan tinggi ya, bendera atau wawasan-wawasan yang dikembangkan dalam pendidikan tinggi, yaitu misalnya mencerahkan diri ya dari itu kungkungan tadi ideologi atau tradisi atau mitos-mitos terdahulu. Kita kepengen ya mungkin kalau kita gunakan istilah masyarakat di Eropa kan Renaissance ya. Bagaimana supaya kita tuh bisa menampilkan ya fajar budi yang baru, bagaimana itu ekspresi pemikiran yang baru, hati nurani yang betul-betul tulus ya, yang baru itu sambil menawarkan pengajaran ya,
pendidikan, pengajaran, pengabdian dan tridharma lah kepada masyarakat untuk bidang-bidang non vokasi. Oke, non vokasi. Pengertiannya berarti lebih kepada penguatan nalar, pengembangan ilmu, termasuk teknologi dan seterusnya. Nah, apa yang membuat Pak Saleh tadi berkomentar atau berargumen di awal tadi seolah-olah ya ada kemunduran yang sangat dari situasi yang sekarang dari yang dulu gitu. Ini indikator apa yang kita bisa kita bisa munculkan di sini sehingga ya semua kita paham, oh ya ternyata betul ya ini kenyataannya. Apa indikatornya Pak Saleh? Ya indikatornya misalnya berkembangnya pemikiran-pemikiran yang mengutamakan pemikiran agama lokal, ya. Agama suku gitu. Nah, jadi misalnya Islam itu ya Islam Aceh. Kalau syariat Islam versi Aceh itu yang terobosan universalnya itu sangat tertantang gitu, sangat susah kita sebentar Pak Saleh. Sebentar Pak Saleh. Ini biar mungkin sekaligus tidak ada teman-teman bisa melihat bahwa kita memang bicara padanya, berargumen dan berpikir ilmiah. Hal seperti yang Pak Saleh katakan tadi terjadi juga nggak di luar Aceh? Ya, saya kira di banyak bagian di Indonesia itu ya terjadi karena ya itu tadi pemimpin-pemimpin kita merasa ya itulah mungkin basis yang bisa menopang dia untuk mencapai kekuasaan tertentu, misalnya dengan ada landasan agama-agama suku, agama lokal itu ya mereka akan banyak raja-raja kecil di daerah. Jadi mungkin salah satu imbas desentralisasi itu kan berkembangnya raja-raja dan kerajaan-kerajaan kecil di daerah itu yang sulit untuk misalnya berkembang atau berkompetisi yang berdasarkan meritokrasi misalnya. Oke. Ya, jadi banyak disponsori oleh mungkin unsur-unsur KKN. Oke, sebelum saya tanya kenapa indikator ini yang pertama Bapak sampaikan, apa indikator lainnya Pak? Ya indikator lainnya ya kita tuh mulai kembali ke belakang karena itu kan agama lokal, agama suku kan dulu itu pada masa-masa yang lalu ya mungkin katakanlah abad-abad yang lalu mungkin abad 19 ke sana misalnya kita yang jayanya kan abad berapa 17 ya. Aceh itu terkenal ya, dikagumi di mana-mana kan abad 17. Tahun 16-an berapa misalnya masa Iskandar Muda, Iskandar Sani dan sebagainya itu ya. Jadi kita berpikir ke sana pada masa di mana misalnya institusi Wali Nanggro itu begitu berkembang, ya, kita kembali ke sana. Oke. Itu tadi kita rumuskan sebagai formula atau yang kedua Bapak katakan itu termasuk hal apa tuh Pak? Kalau tadi kan kekuasaan ya, artinya lebih kepada birokrasinya atau istilahnya teknokratnya. Nah, kemudian yang kedua tadi itu masalah apa itu Pak? Dalam konteks masyarakat kampus, masalah budayakah atau masalah apa itu? Ya, kalau kita memang budaya itu kan sangat umum ya, sangat. Ya, yang lebih spesifik. Semuanya mungkin budaya, tapi ya mungkin itu bagian dari kalau kita membagi budaya yang statis dan yang dinamis ya. Yang klasik itu yang masa lalu abad-abad tengah itu dengan modern gitu ya. Yang abad modern itu budaya kan lebih dinamis. Budaya itu kan tidak statis ya, tidak hanya melihat kristalisasi sesuatu capaian budaya gitu ya. Peradaban itu kan budaya yang sudah beku ya. Apa capaiannya gitu ya. Jadi lebih ke budaya material ya. Tapi sekarang ini kan ya, pada masa modern itu budaya itu kan keseluruhan cara berpikir, cara menghayati bagaimana itu proses kematian karena pandemi itu. Bagaimana penghayatan kita. Nah, bagaimana kita ini masalah mindset ya, mindset. Ya. Itu mungkin berpikir kita ya, setting berpikir kita ya. Nah, ini masuk dalam satu sub dari judul kita belajar. Sebenarnya
apa bedanya belajar di SMA, SD, SMP, sama pendidikan tinggi atau universitas? Apa bedanya, Pak? Biar clear gitu. Jadi yang nggak mau belajar nggak apa-apa. Ya ini memang sangat beragam ya dimensi atau persepsinya gitu. Kalau saya itu cenderung melihat belajar di universitas itu tidak lagi melalui doktrin-doktrin. Ya, tapi ya dibekalin, dipersiapkan kita untuk bisa berpikir sendiri ya, keluar dari doktrin-doktrin itu untuk memperlihatkan potensi setiap individu, bahwa setiap orang itu ada kelebihannya. Bagaimana cara merangsang supaya kelebihan itu keluar itu, sehingga nanti pada saat mereka misalnya berbudaya dalam pengertian berprakarsa ya, berkreasi, itu muncul inisiatif atau kreativitas masing-masing yang tidak meniru hasil atau produksi orang lain. Nah, dengan demikian nanti ada saling ketergantungan antara satu bidang pekerjaan dengan bidang pekerjaan yang lain. Jadi semua itu dibutuhkan oleh setiap orang, oleh kelompok. Jadi tidak meniru. Sedangkan tadi pendidikan klasik itu yang lebih statis itu kan meniru-niru. Kalau orang misalnya jual jual pisang goreng, kita juga jual pisang goreng gitu kan. Kita nggak kepikir, mungkin kita jual sukun goreng atau apa yang lain. Ya, sehingga kita bisa juga berjualan di situ, dekat-dekat situ, tidak akan mengambil pelanggan orang lain karena masing-masing punya perbedaan atau keunggulan. Betul. Ya. Oke. Teman-teman ini ternyata Pak Helmi-nya masih belum bisa bergabung, jadi kita ngobrol aja terus ya. Saya Yandi, walaupun Yandi nggak ada kabar kebetulan. Ini sorry nih ya, saya tetap berusaha Pak Saleh mencermati setiap kata, tapi kadang-kadang memang harus lihat ini juga nih. Ini betul-betul apa ya? Kalau saya katakan ini mengecewakan sekali, tapi itulah kondisinya. Nah, kembali ke kata belajar tadi ya. Artinya kalau dari yang Bapak sampaikan sebenarnya prinsip belajar itu tidak mengenal strata dalam konteks mendefinisikan belajar ya. Artinya ya yang Pak Saleh paparkan tadi ya, bahwa tidak boleh ada doktrinasi segala macam, itu kan juga harusnya berlaku juga buat semua yang SD, SMP, SMA. Itu saya melihat dari ininya ya, dari sudut pandang penyelenggaranya ya. Nah, sekarang ini kan kebetulan juga mahasiswa baru pada berdatangan ini. Dan kita Pak Saleh, saya kan punya pengalaman mengajar di universitas ya. Kadang kita juga sering sharing gitu. Apa yang salah sama kita, apa yang salah sama mahasiswa, apa yang membuat sepertinya suasana belajar itu menjadi sangat sangat normatif gitu Pak. Bahkan kita bisa kalau perlu transaksi sajalah, selesai itu urusan. Yang apa yang terjadi Pak? Ini sebabnya apa ini? Kacamata sosiologi melihatnya gimana nih? Ya, kalau saya kembali lagi ke yang tadi, ada kekhawatiran, ketakutan kita itu seolah-olah dia nanti akan menjadi lain, ya, menjadi beda sama sekali, atau nanti tidak sesuai dengan harapan gitu. Jadi kita tidak punya keyakinan bahwa semua orang itu sebenarnya punya masa depan sesuai dengan potensinya. Jadi kita tidak berani memberikan dia peluang untuk mengembangkan dirinya atau berkembang sesuai dengan potensinya gitu. Nah, jadi itu pengaruh tadi tradisi, doktrin, mitos-mitos kan? Ya, itu harusnya jadi tanggung jawab kita, salah satunya dosen ya, termasuk segala macam perangkatnya di universitas ya, karena menyelenggarakan itu. Nah, dari mahasiswa mungkin mereka nggak tahu apa-apa soal itu Pak. Mereka generasi baru loh Pak. Mereka lahir tahun-tahun yang 20 tahun anak-anak kita istilahnya udah. Mereka malah saya lihat generasi sekarang itu generasi yang oke ya. Satu sisi dia melek teknologi, dia lahir bersama teknologi dan advance bersama teknologi. Kita lahir di zaman teknologi itu belum ada dan kita masih hidup saat dia ada, tapi cara kita memperlakukan seperti saat itu belum ada gitu. Jadi agak jauh berbeda. Dan saya melihat ada semacam persinggungan di sini, dan yang terjadi akhirnya yaitu dominasi dari salah satu ke yang lain gitu. Karena mereka sendiri nggak punya bekal mungkin ya. Harus seperti apa di universitas itu? Ya kalau saya tuh ya kita mungkin keluar dari mainstream cara berpikir kita yang seolah kita yang paling tahu semuanya.
Kita kepengen belajar juga dari mereka, menanyakan apa yang mereka tahu. Ya, jangan-jangan kita perlu belajar dari mereka itu tadi. Misalnya mereka generasi yang sangat menguasai teknologi dengan cepat gitu ya. Nah, jadi kita kepengen memberi mereka kesempatan untuk menyampaikan apa yang mereka tahu dan mewujudkan atau menjabarkan, mengejawantah apa yang mereka tahu itu supaya diuji gitu. Jadi kita menyediakan itu lab sosial, lab apa itu yang memungkinkan mereka itu menguji kebenaran apa yang mereka sudah katakan. Gitu. Ya, saya kira ya kalau kita memberi kesempatan begitu ya mereka akan membuktikan, akan menunjukkan pada kita ya karena mereka kan kepengen mendapatkan apresiasi ya, kekaguman dari orang-orang lain. Ya, jadi kita tantang mereka, kita beri mereka kesempatan. Tapi mereka sekarang kan karena pendidikan kita yang lama itu lebih doktriner, mereka kan takut salah. Nah, jadi kita tidak memberikan mereka ruang belajar di mana mereka bisa menguji kesalahan-kesalahan untuk mendapatkan yang benar gitu loh. Ya, baru paham saya Pak. Jadi artinya sebenarnya ini kan karena situasi yang menjadi argumentasi Bapak pertama sekali tadi itu ya khususnya saya melihat ini ada permasalahan terutama di pihak penyelenggara. Artinya situasi yang harusnya tumbuh untuk mendukung apa yang Bapak katakan interaksi ya, saling belajar, saling mengajar itu kadang-kadang kan tidak terfasilitasi oleh sistem-sistem yang kita bangun dalam konstruksi sistem pendidikan kita gitu. Jadi emang sudah ada yang kita bangun, yang mana? Udah ada belum? Belum ada ya? Itu ya, bangun pelajar Dewantara. Sistem yang sudah kita bangun yang mana? Sistem misalnya yang sudah dibangun orang pun kita belum mampu mewujudkan sepenuhnya gitu. Wah, ngeri Pak Saleh. Tapi zaman kita itu. Bisa nggak ambil kuliah? Ya. Saya kuliah di Fakultas Hukum ya ambil misalnya pengantar sosiologi, mau ambil di FISIP, mau ambil di fakultas yang lain kan nggak ada kebebasan itu, belum bisa. Ya, padahal kita punya figur ya yang luar biasa sederhana sekaligus berani dan kaya raya sekaligus ya Ki Hajar Dewantara kan. Iya. Ki Hajar Dewantara bagaimana dia bisa buat sistem yang dibangun dari kondisi yang ada sehingga yang belajar seni itu bisa saja ngajar orang di kampung situ, sekitaran situ. Bahkan di situ pekerjaannya mungkin juga coba sebagai pelayan atau sebagai tukang sapu, tapi dia punya waktu yang sangat merdeka ketika dia bersentuhan dengan anak-anak itu belajar seni. Kita kan kadang, kita punya, terjadi kadang-kadang satu situasi ya kita perlu hadirnya pakar, tapi ya semua sistem sepertinya, ini bukan kita, maaf ya kalau ada yang mempolitisasi obrolan kita, tolong nggak usah deh, nggak ada gunanya karena kita juga nggak merasa berguna untuk ngomongin yang begitu gitu. Kita pingin ngomong apa yang mungkin itu bisa jadi semangat lah buat adik-adik kita kalau misalnya memang kita nggak sanggup lagi. Saya juga jujur mengatakan bahwa kalau membenahi ya Indonesia saja kita lihat nggak pernah benah gitu loh. Apalagi untuk level-level yang seterusnya. Tapi mungkin nggak tahu lah Pak Saleh. Kita bicara berkebudayaan dulu deh. Ya, yang itu saya bilang tadi bahwa harusnya ada interaksi yang intensif ya, saling setara berargumen dan saling menguji, saling membuktikan gitu. Dan itu kan bagian dari proses berkebudayaan di dalam sebuah universitas ya ataupun sebuah perguruan tinggi ya. Artinya perilaku ya apa yang harusnya menjadi intensitas dari kehidupan yang namanya masyarakat atau sivitas akademika ini, Prof. Silakan, Prof. Ya, jadi ya bagaimana supaya dalam proses belajar itu kita bisa tahu kegiatan berpikir teman-teman yang sedang menjadi peserta didik atau jadi sesama mereka bagaimana variasi kegiatan berpikir yang mereka punya, mereka ingin kembangkan, bagaimana komunikasi di antara mereka, bagaimana itu kemudian kerja-kerja mereka itu untuk menghasilkan ya, mulai dari tadi misalnya kebudayaan sebagai
misalnya apa ide-ide ya, bagaimana mereka menyajikan, menyampaikan ide-idenya, bagaimana mereka kemudian mewujudkan ide itu ke dalam kegiatan-kegiatannya ya. Bagaimana mereka menghasilkan kerajinan-kerajinan dari ide itu ya, menghasilkan budaya-budaya material, apakah seni ya, teknologi dan sebagainya itu. Nah itu kalau saya ya biasanya kalau dalam proses belajar itu kan saya selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk membaca mungkin 1-2 artikel atau buku-buku gitu. Kemudian pada saat ketemu ya apa yang mereka dapatkan dari bacaan itu mereka sajikan ya, mereka sampaikan ke dalam forum belajar itu ya, sehingga nanti teman-temannya yang lain juga menyampaikan menurut dia apa pemahaman atau hal-hal yang bisa dipetik dari bacaan atau bahan itu. Jadi timbullah diskusi-diskusi, timbullah itu misalnya pengkayaan ya. Artinya dari bacaan ini ternyata ada beberapa sudut pandang, beberapa dimensi, beberapa variasi. Jadi tafsir sosial terhadap bahan itu, terhadap kegiatan itu, terhadap mungkin budaya-budaya material ya, yang mereka lihat di sekitarnya itu, dengan demikian bisa bervariasi dan mereka bisa mendapatkan perbedaan-perbedaan itu, hikmah-hikmah dari perbedaan itu satu sama lain. Ya ini kan bisa berimbas ke banyak hal, mungkin cara beragama, cara beribadah. Jadi orang bisa berbeda-beda dalam aliran agamanya, aliran pengetahuannya, macam-macam ya. Dengan demikian dari sana kita bisa menerima perbedaan gitu. Ya. Well, cuman kadang ini jujur juga, Prof ya. Saya sampai buku itu nggak tahu kemana gitu, karena saya saking pinginnya berbagi ya. Jadi kadang saya maksa mahasiswa tua pulang gitu, tapi nggak pulang lagi Pak. Ya itulah, mahasiswa juga rugi kalau nggak hancuri buku-buku itu kan. Iya. Jadi ada situasi yang apa mereka nggak percaya gitu. Apa mereka nggak percaya bahwa kita berusaha loh ngasih materi itu, kita berusaha loh milihin sesuatu agar mereka ini. Apa mereka nggak percaya atau saya yang gagal mengkomunikasikan itu? Apa yang terjadi? Ya itu ada sisa atau warisan nilai-nilai lama yang dia sukanya yang material, yang berwujud benda-benda, bukan proses berpikirnya. Oke. Bagaimana cara menghayati diskusi atau misalnya pikiran-pikiran, refleksi-refleksi orang gitu kan? Bagaimana mendengar atau memahami misalnya diskusi ini? Jadi dia langsung baca apa supaya bisa berdiskusi begitu. Jadi bacaan itu yang dia cari, yang kemudian dia merasa puas itu. Mungkin kalau dulu kan bisa kita tuh mengambil beberapa lembar dari sana, itu kan bisa kita rendam jadi air, kita minum, mungkin bisa nanti hasilnya seolah-olah bisa bisa membuat kita tuh menghafal bagian-bagian dari itu. Kan dulu saya waktu kecil kan saya menulis misalnya ayat kursi kan, nanti saya bakar itu, mungkin itu debu abunya itu saya masuk air terus minum supaya ayat kursi itu bisa mengendap dan menjadi sesuatu yang punya kekuatan spiritual di dalam tubuh saya gitu. Nyanyi dulu kita Pak, yuk. Makin geli aku dengar. Teman-teman boleh loh, kalau mau nanya sesuatu boleh loh, jangan sungkan, soalnya asik kok. Ini kita sapa juga, ada yang baru bergabung, Arfan, terima kasih udah join. Ada Dalivia, kemudian Aldi Dong, ini Bang Amrus nih. Mas Turi, wah ini jauh nih Mas Turi ya. Irwan ya, Mutia. Yuk kita nyanyi dulu deh sambil nunggu Om Helmi ini. Ya tadinya saya pikir nih teras Dr. Ari memang nyanyi yang pertama gitu. Nggak harus yang pertama, tapi ada. Lagu apa, Prof? Mari ya. Lagu apa tuh? Yang jadi lagu yang asik ya. Tanya sama pendengarnya suka lagu apa itu. Ayo, yang lain coba kasih masukan. Lagu apa mau nyanyikan? Kemarin minta sama Pak SM nyanyikanlah lagu-lagu sosial katanya. Ya, coba. Oke, lagu-lagu yang sosial ya. Berjalan seorang pria muda
dengan jaket lusuh di pundaknya. Aduh, nggak ada air nih profilnya. Bisa bibir tampak mengering, nyaris terselip sebatang rumput liar. Jelas menatap awan berarak, keringat bercampur debu jalanan. Tak peduli berusaha lagi. Sorry lupa. Engkau sarjana muda, resah mencari kerja, mengandalkan ijazahmu. 4 tahun lamanya bergelut dengan buku untuk jaminan masa depan. Berhenti langkahnya di depan halaman sebuah jawatan. Wah, udah bangga deh Pak. Ya. Pasti diterima lah, ada sarjana kan. Nggak taunya tercenung. Lalu engkau melangkah dari pintu kantor yang diharapkan. Terdiam, tiada kata lowongan untuk kerja yang didambakan. Tak peduli berusaha lagi, keringat bercampur debu jalanan. Jelas menatap awan berarak, keringat bercampur debu jalanan. Terakhir dia panggil nama ibu. Ya, itu kenyataan, Prof. Jadi saat kita bukan hanya selesai di permasalahan yang tidak selesai ya di urusan kampus ini, tapi setelah pun mereka dari kampus, saya kira terus buntut jadi masalah-masalah baru, Prof. Jadi kayak mana tanggung jawabnya? Hukum teknologi ya begitu, penyelesaian suatu masalah selalu menimbulkan masalah baru. Ya. Nah, jadi memang kita itu ya memang selalu ya harus atau patut menjadi ya problem solver ya. Bagaimana menghasilkan orang-orang yang bisa mengelola dan memecahkan masalahnya. Ada yang mengelola masalah kan, misalnya politisi kan mengelola masalah gitu. Ya, misalnya masalah jalan gitu ya. Kalau misalnya jalan dibuat terus untuk 25 tahun, mungkin sudah selesai. Jadi tahun depan kerja apa gitu. Jadi dia kelola itu pelan-pelan supaya tiap tahun rusak gitu jalannya. Aduh. Ya. Ada satu hal di dalam pembicaraan kita ini yang juga masuk dalam berkebudayaan ya di sebuah universitas atau kampus. Masalah ilmu, Prof. Ya. Bagaimana posisi ilmu itu sendiri dalam tanda kutip kerangkeng yang namanya universitas sekarang gitu, Prof. Apa yang terjadi, Prof? Ada seni, ada hukum, ada kedokteran, ada teknik, ada arsitektur, ada ekonomi. Itu apa cuma sekedar nama, Prof? Ya, sebetulnya itu kan satu rangkaian dia ya. Satu rangkaian itu ilmu, seni dan agama. Amal ya, amal. Amal, ya, oke. Ya, jadi ya
ilmunya diamalkan, kemudian diwujudkan dengan mempertimbangkan estetika ya, estetika ya, artinya kebenaran ya, kebaikan dan keindahan ya. Bagaimana mengemas itu ya, hasil atau produk ilmu itu bagaimana itu disajikan sehingga memperlihatkan di sana kebaikan. Makin orang itu berilmu, makin berbuat baik ya. Makin bertindak yang benar ya. Bagaimana kebenaran itu, tindakan yang benar itu dilakukan dengan mempertimbangkan seni, yaitu yang menarik ya, yang membuat orang jadi kagum ya, jadi tertarik untuk belajar gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan itu kan. Saya sapa dulu nih, jauh-jauh nih Pak. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Bangka, entah lupa saya nih. Teman-teman baru saya di PPG nih, makasih banget udah gabung ya. Ini guru-guru hebat ya? Ini dari PPG. Wah, ini primadonanya udah bergabung nih, Bu Ale. Ya, silakan loh. Kalau ada yang mau tanya juga silakan. Kalau kita ini mungkin belum bisa kalau ajak gabung. Tapi silakan loh kalau ada yang mau nanya ya, silakan loh. Jangan ragu, bantu saya juga. Bu Ale. Ya udah menyapa Bapak itu, Bapak Ari. Ya, pokoknya ini mereka pada tegang nih, mau pada ujian nih, mau pada PPL. Ujian. Pokoknya. Nah, bagaimana caranya supaya ujiannya itu tidak menimbulkan stres atau ketegangan begitu? Ya tulis apa yang diminta. Situ aja, tulis apa yang diminta. Jangan tulis yang di luar diminta itu. Nah, juga yang diminta itu bagaimana supaya mintanya kan dari pasar gitu. Itu yang belum. Iya, itu demokratis, artinya dari, oleh, dan untuk gitu. Ya, belum. Jadi ya pelan-pelan ini yang itulah, ini yang kita mau coba kupas. Ini jangan sampai kawan-kawan jadi putus asa nih, Pak. Coba kasih Pak yang sedikit ini Pak, yang sedikit menggairahkan apa yang masih tersisa dari kampus ini atau dari universitas ini yang bisa terus kita coba pertahankan, berdayakan, kita miliki ya, kita pokoknya segala macam lah. Apa Pak? yang perlu itu ya mungkin ya saya sendiri merasa ini bagaimana supaya kita tetap optimis. Saya gitu. sering pesimis gitu. Kalau pesimis itu ya sudah selesai gitu. Jadi bagaimana itu membuat orang-orang jangan pesimis kayak saya misalnya. Apa yang kita lakukan bersama tentu nggak bisa kerja sendiri. Berarti jangan pesimis, berkolaborasi. Ya, salah satu cara untuk keluar dari pesimisme itu adalah berkolaborasi. Bekerja sama, berorganisasi gitu. Alright. Oke, ini kayaknya Bu Ayu mau bergabung sama kita nih. Oh, senang sekali Bu Ayu. Ayo Bu Ayu, coba biar kenalan juga nih sama Pak Saleh nih, guru hebat. Monggo Bu Ayu. Tapi kayaknya hilang. Itu dia. Wah, beneran Bu Ayu ini keren betul ya. Atau mau nyanyi nih, jangan kan. Aduh, mana Bu Ayunya? Kayaknya ada masalah dengan Helmi juga masalah dengan jaringan ini. Bu Ayu juga masalah ini. Aduh, maaf sekali Bu Ayu. Kita lanjut lagi deh. Jadi kolaborasi optimisme. Well, bagaimana dengan adanya Pak Saleh di kampus ya? Orang-orang seperti Pak Saleh tahu kita punya banyak figur-figur yang ya walaupun tanda kutip tersandera, tapi setidaknya masih punya sikap dan merdeka lah untuk urusan ilmu, keimanan dan seterusnya lah. Nah, terus ada lagi mungkin fasilitas ya, walaupun ya kalau kita memperbandingkan antara universitasnya mungkin akan terlalu mencolok, tapi kalau dari sisi ada anak saudara kita yang memang datang dari pelosok yang nggak pernah lihat itu bareng Pak, jadi ada di universitas kan. Apa itu misalnya alat musik misalnya ya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sebenarnya ya
di sisi semua sisi ruang sisi yang kelabu itu masih ada yang cerah, bahkan akhirnya malah nggak tersentuh takutnya, Po. Ada kejadian itu kita punya alat bagus, tapi karena memang ya itu mungkin rasa belajar yang nggak dijiwai, ya akhirnya ya dia cuma sekedar jadi alat gitu loh, yang tidak bisa kita transformasikan sebagai perantara untuk ekspresi ataupun apapun yang kita inginkan. Karena kita nggak kuat keterampilannya, kita nggak kuat pengetahuannya. Nah, apa Prof, semangat baru yang perlu kita tanamkan? Ya kekuatan itu ya, terutama memang kekuatan ekonomi ya, fasilitasi. Kita bisa memikirkan bagaimana supaya jangan menggunakan yaitu kebudayaan klasik tadi ya. Misalnya kita beli mainan, beli alat-alat musik itu bukan untuk kita pajang itu sebagai perpustakaan supaya bukunya jangan terganggu, itu susunannya bagus ya, supaya galeri tetap terlihat. Jadi kalau misalnya itu dipakai itu udah akan aus, akan rusak. Nah, itu kan kita takut. Itu kan bagian dari kebiasaan atau etos kerja orang-orang yang miskin gitu ya. Miskin pengetahuan ya, miskin ekonomi mungkin ya, karena kita takut itu rusak. Jadi kita tidak mau itu fasilitas itu digunakan untuk mencerdaskan orang. Jadi kita kepengen ya alat musik itu atau alat-alat itu yang tetap lestari ya begitu terus. Jadi ya kita tidak kepengen nanti alat itu misalnya setiap tahun kita ganti gitu kan. Karena dengan alat itu misalnya sudah mencerdaskan berapa banyak orang gitu. Jadi kita masih terjebak di situ, tersangkut di situ. Jadi itu budaya material yang statis tadi ya. Kita tidak kepengen mencoba untuk membuat orang itu bernalar melalui alat itu, dengan alat itu, yaitu alat untuk membantu orang bernalar, berpikir bagaimana cara menggunakannya supaya apa? Supaya menghasilkan suatu ide, suatu kreasi atau suatu produk. Ya, bergabung lagi nih teman baru kita dari Sally dari mana ya? So lupa saya. Aduh, maaf nih. Ini dari lagi dari PPG. Dari teman-teman dari Sumatera lah pokoknya kan. Selamat hari itu. Makasih. Nah, atau kita nyanyi lagi. Karena memang antara yakin tidak yakin ya. Antara nggak yakin tidak yakin gitu. Apakah kita sampai, menurut pengalaman Pak Saleh sendiri gitu, selama Pak Saleh pernah hidup sampai sekarang gitu, Pak Saleh merasakan enggak situasi yang menurut Pak Saleh itu kampus ideal? Saat itu lingkungannya ideal untuk konsep-konsep kampus yang Bapak mengerti? Ya, terutama ya mungkin kita perlu memahami dulu ya, apa yang kita maksud dengan ideal itu ya. Kampus yang ideal, orang yang ideal atau idealis gitu. Yang ideal atau idealis itu menurut saya ya orang-orang, atau kalau kampus itu ya pengelola kampus yang konsekuen tadi, yang istiqomah. Kalau beli alat ya tentu alatnya ya ada masa pakainya. Tidak memuseumkan itu ya. Jadi alat untuk mencapainya. Yang penting nanti dipertanggungjawabkan sudah berapa kali ini digunakan, dipakai, dan menghasilkan berapa banyak orang. Itu dalam konteks Indonesia Raya kita ini, pada masa apa itu pernah terjadi, Prof? Mungkin pada masa Kiai Dewantara apa? Ki Hajar Dewantara. Hajar Dewantara ya agak kecil sih skopnya, karena itu kan zaman Belanda masih kan. Ya, tapi kan pada saat itu mungkin orang-orang yang terdidik seperti itu mungkin fasilitas dari dirinya sendiri mau dia keluarkan demi pendidikan, belajar orang lain. Betul. Kalau itu nggak ada lawan, memang betul. Ya ini Pak, ada yang beri salam buat saya ini Pak Ari. Iya, itu dari salam kenal juga gitu. Iya, salam kenal juga. Ini mungkin saya nanti bisa diajak ke PPG Pak Ari.
Oh betul, kenapa enggak, ada waktunya tuh. Nanti ini juga apa, Aldi Dong ini udah mulai apa, entah marah apa enggak dia, tapi katanya artinya kampus sudah tidak mau lagi mencerdaskan peserta didiknya, Pak. Ya ini juga apa, kita perlu tahu apakah peserta didik memang benar mau dicerdaskan. Cerdaskan. Ya nyanyi dulu, nyanyi. Iya. Manipulasi di sini, perkosaan moral di sana, ribut soal harga diri, permainkan kuasa ya. Namun mau bilang apa dan bagaimana, asal jangan ganggu gue aja. Judulnya aja udah asik, Prof. Apatis Blues. Saya punya. Terus diskusi di sini, perkosaan moral di sana, ribut soal harga diri, banyak orang gila, salah satunya kayak saya, namun mau bilang apa dan bagaimana, mending nyanyikan bluesku, nyanyikan bluesku, mainkan bluesku, mainkan bluesku, nyanyikan bluesku, nyanyikan bluesku, mainkan bluesku, yeah. Mantap ya. Ya. Nah, ini ada teman baru lagi nih, siapa? Pak Mas Rinaldi. Aduh. PPG atau juga? Mungkin mahasiswa. Saya lupa ini ya. Nggak tahu nih, mungkin mahasiswa. Ya. Makasih Bu Seli. Ini yang pas memang Bu Selinya kita undang nih. Bu Selinya bagus loh suaranya. Ya. Aduh, ini Bu Ayu minta diundang lagi nih. Coba deh. Semoga kali ini bagus sinyalnya ya. Waktu kita memang nggak banyak lagi ya. Iya. Sekitar coba ya. Sekitar 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Jadi teman-teman memang kita nggak niat beresin masalah di tempat ini. Kita cuma ingin kasih menampilkan masalah supaya bisa menampilkan masalah. Iya. Bu Ale, mana Bu Ale? Kok bisa gabung gini, Pak? Ya, tadi minta di sini kelihatan ada istilahnya request to join the conversation. No, kenapa nggak apa-apa, ayolah. Ngobrol aja Bu. Ada Bu Ale. Aduh, kalau kesalahan sorry deh. Saya kira saya accept aja tadi kan. Atau di ini aja di remove saja nggak apa-apa. Maaf. Aduh. Alright. Jadi anggap aja kita ada penonton live ini, Bu Ayu di sini. Bu Ayu Lestari. Bu Ayu Lestari dari mana ya? Lupa saya, Bu. Mana Bu Ayu? Saya juga tadi di awal Palembang, Pak. Oh, Palembang. Alah, lupa Bu Ayu. Aduh. Jadi apa lagu Palembang satu Bu Ayu? Ada Gending Sriwijaya macam-macam. Nah, balik ke tema Pak Saleh. Orang-orang mau belajar. Ya. Dan apakah atau bagaimana setidaknya buat mereka yang sadar aja lah, mau ngapain lagi yang nggak sadar kan? Karena saya khawatir juga gitu. Dorongan ekstranya terlalu kuat sampai yang awalnya mungkin percaya diri, yakin, jadi malah nggak yakin dia, Prof. Ya, ini ada apa yang kita bisa pesan sama kawan-kawan itu?
ada pertanyaan Bu Mutia ini. Wah, Kekhawatiran yang Pak Ari tanyakan sebenarnya sudah terjawab. Ya, itu mindset. Dan saya lagi tadi kuliah untuk dapat ijazah dan bisa kerja. Cuman Monfas tadi bilang kayak gitu gitu. Nganggur dia akhirnya, pulang cari ibu, nggak kepake ijazahnya. Karena cuman lembaran. Dunia kerja perlu skill. Dunia kerja perlu kemampuan banyak kan. Tapi akhirnya cuma jadi lembaran, kata sayang ya. Sayang. Nah, jadi bagaimana caranya supaya tidak hanya dapat kertas itu? Bagaimana Prof caranya? Ya, caranya ya dari mereka, oleh mereka untuk mereka. Jadi sebelum masuk universitas sudah punya itu cita-citanya mau jadi apa gitu. Jadi mau jadi itulah dia berproses di universitas, membaca segala bacaan yang memungkinkan mewujudkan cita-cita itu, kemudian berdiskusi, bertanya dan menantang itu guru-guru di universitas itu untuk mendapat bekal dalam rangka mencapai cita-citanya. Nah, jadi dengan demikian guru-guru di universitas itu selalu tertantang, tidak mengajar apa yang misalnya saya ajarkan 2 tahun yang lalu, masih itu juga saya ajarkan sekarang. Nah, jadi bagaimana dia bisa dapat keterampilan yang mungkin menggapai cita-citanya. Nah, jadi semua dari mereka, karena kan mereka beli. Mereka beli itu segala bekal itu kan. Sekarang kan makin mahal ini. Masa seperti misalnya sudah beli begitu terus tidak mau memanfaatkan atau menggarap semua pengetahuan dari dosen, mencoba itu meminta atau menanyakan seluruhnya yang berkaitan dengan cita-citanya. Pak, ini gimana ya kita bisa jadi pendengar aja ini? Saya juga nggak tahu, Bu. Didengar aja, nggak apa-apa, biarin aja. Santai biarin aja begitu. Malah kelihatannya lebih asik gitu. Kita ngobrol aja, Bu. Nggak apa-apa. Cuman waktu kita yang terbatas, tinggal berapa menit lagi. Ada yang mau disampaikan, Bu? Ayo, kira-kira. Dari apa yang disampaikan Pak Saleh tadi. Ayo, silakan. Tadi masalahnya dengar sambil ngurut dengarnya sayup-sayup kan kayak gitu. Karena internetnya atau sinyalnya buruk. Terus ini kok bisa gabung sih saya, Pak? Saya nggak tahu bisa gabung gini. Jadi di sini dia tadi di sini kan live tadi kan dengan demikian sudah bergabung kita. Kan nggak apa-apa bergabung, bagus. Nggak apa-apa. Kecelakaan yang mengasihkan ini. Inilah teras Dr. Ari. Saya sempat tadi dengar suaranya Pak Ari. Suara Pak Ari nyanyi. Aduh, makasih. Itu penggemarnya punya pasar sendiri itu. Nyanyi lagi Pak Ari. Nyanyi lagi ya. Oke. Bagian akhir ini kan, bagian akhir beberapa menit. Bagian akhir. Nyanyi deh. Iya Pak Saleh, tapi yang dibilang Pak Saleh tadi itu kita tidak hanya menyalahkan ya, atau tidak hanya berpikirnya nih urusan mahasiswa saja yang Pak Saleh bilang dan Bu Mutia juga bilang ya. Artinya ini kolaborasi semua kita ya, pemerintah, masyarakat ya, semuanya gitu. Ini mindset yang ada di dalam satu tempat itu tidak pernah lepas dari bagaimana ekosistem ya yang membangun, yang membentuk itu gitu. Jadi ini bukan permasalahan satu pihak. Dan saya kira ya hanya kita bersama yang bisa menyelesaikan ini. Perlahan mungkin sampai kita ketemu cara yang paling efektif lah. Dan saya berharap itu sama orang muda, Prof. Kalau Prof gimana, Prof? Kayaknya orang kita tadi udah cukup lah. Ya, makanya kita mewariskan nilai-nilai baru yang independen kepada yang muda-muda. Kita memberi mereka itu kesempatan, memberikan kepercayaan supaya mereka itu membangun, mengkonstruk suatu sistem yang baru yang tidak seperti yang lama gitu. Ya. Nah, jadi mungkin ya kita harus keluar dari mindset tadi yang doktriner ya. Dan mitos dan tradisional itu ya kita mungkin harus mengurangi itu atau membagi ruang lain untuk itu. Ada saatnya kita misalnya bernostalgia dengan tradisi-tradisi, dengan mitos-mitos kan.
mengapa tidak gitu. Ya itu saya kira. Ya. Oke. Anak muda, mainkan anak muda. Mainkan saya itu pun, siapa ini ada Bu Nadia. Apa ya lagu anak muda apa ya? Apa lagu anak muda ya? Lagu anak muda sekarang bingung saya, tapi ada juga sih bagus. Dan memang nggak tahu banyak saya sih lagu-lagu sekarang ya. Cuman waktu saya muda, lagu-lagu saya tuh seperti ini misalnya. Mudanya malah muda sekali. Baju rombeng dan topi tuanya membungkus tubuh kecil dan kurus, kulit yang hitam berdaki terbakar mentari. Bukan Judika, ini Janter si Merangkir atau Julus Tanggang, lupa saya. Sedang matanya sayu tak bersinar, dia selalu duduk di emper jalanan, membelai belas kasih sesamanya. Tak jarang dia dihina, juga dicela, sering pula direjang diterjang oleh lapar. Bocah Malang yang kini terlunta-lunta, entah mengapa hendak mengadu kini pada siapa. Ibu bapak tak pasti di mana mereka. Apakah ini nasib hidup di dunia? Anak itu aku, Pak. Alhamdulillah. Tapi kita. Ya saya kira kita akan temukan lah motivasi kita ya untuk nggak kalah lah dengan apapun lah. Nggak ada yang paling hebat. Kita akan menang sendiri ya. Ya, cintai apa yang kita suka sekarang ya, kerjain dengan tulus. Ya, hargai proses kita, semangat, berani, gak usah takut. Ada Pak Saleh. Iya. Oke Pak Saleh. Oke, terima kasih. Kita hampir habis. Terima kasih Pak Saleh. Kita ketemu lagi di warung kopi. Buat kawan-kawan, makasih banyak udah hadir di sini. Aduh, lagu perpisahan. Aduh, ini yang paling nggak kusuka. Apa-apa perpisahan. Kita jangan berpisah. Berpisah untuk ketemu itu. Oh, berpisah untuk ketemu. Ya. Helmi baru gabung. Baru gabung, iya. Iya, kenapa begitu Helmi? Datang takkan pergi. Lupa saya lagunya, udah deh. Udah mau habis waktunya, ini saya harus habiskan karena nanti kita nggak bisa rekam. Kemungkinan masalah jaringan, nggak apa-apa. Dr. Helmi akan kembali sama kita untuk episode yang lain lagi. Alhamdulillah saya pun bisa kawal ini dengan, walaupun ya sedikit bagi-bagi waktu lah. Tapi insya Allah kita nggak niat macam-macam. Tapi saya juga harus jagain yang sebelah sini ya. Karena situasinya lagi begitu gitu loh. Sampai tua ditatar terus gitu. Disuruh kerjain yang bukan kerjaan kita. Allahu Akbar. Makasih banyak kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah sampai ketemu lagi. Saya akhiri ya. Assalamualaikum, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Oke.